Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Lagi menjelaskan sesuatu. Gak ada Islam yang percaya itu. Di mulut mereka ngomong seperti itu. Tetapi di hatinya mereka menolak bahwa itu benar. Seperti itu. Memang menurut kita sih Quran itu kan kitab yang telah disempurnakan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Salah Pak, kitab yang menyempurnakan Al-Quran itu adalah kitab karangan ulama Pak. Nah, jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang belum sempurna tapi disempurnakan oleh karangan ulama gitu. Buktinya apa? Apa buktinya? Ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, Al-Qurannya tidak dibuka. Mereka akan membuka kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran. Contoh, tentang tata cara sholat. Bagaimana posisi takbiratul ihram. Apakah begini, apakah begini. Nah, itu orang Islam pasti tidak buka Al-Qurannya. Gitu. Gimana? Memang di Quran itu tidak ada yang menjelaskan. Nah, iya. Nah itu Bapak sudah mengakui kan? Berekrom sampai salam itu memang tidak ada. Itu Anda sudah mengakui karena Anda tahu, Anda sadar bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Gitu. Barusan Anda bilang Al-Quran itu lengkap menjelaskan segala sesuatu, tapi faktanya Anda tidak menggunakannya. Makanya saya bilang kalau ada orang Islam bilang Al-Quran itu lengkap, sebenarnya dia lagi berbohong. Belum titik ya. Lanjutin. Ya. Cuma orang Islam itu disuruh sholat seperti sholatnya Nabi. Seperti Nabi Muhammad yang kita ikutin. Kita lagi nggak bahas itu. Begini. Ikram sampai salam. Sebentar Bang, kita lanjutin dulu. Silakan. Nanti gantian. Silakan. Ya, dari takbiratul sampai salam itu ada memang bukan di Quran. Ya, tapi kan pengetahuan kita. Saya mabuk ya. Saya nggak mondok ya. Saya nggak mondok memang. Saya orang ya awam lah. Tapi ya sedikit-sedikit saya paham, ya sedikit tahu lah. Ya. Itu sholat seperti sholat saya, sholatku. Jadi mereka takbiratul ihram sampai salam itu disuruh ikutin, yaitu ada di hadis-hadis Nabi. Itu Bang. Makasih. Ya, silakan. itu kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Karena sesungguhnya akal sehat Anda memang mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak menjelaskan segala sesuatu. Betul? Ya memang kalau jelas secara rinci, detail, memang tidak seperti tadi. Padahal ayat Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu dijelaskan secara rinci. Seperti itu. Ayat-ayatnya disusun secara rapi dan menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang seribu sayang, orang Islam tidak ada yang percaya itu. Ya itu Pak, salah satunya itu. Kemudian ini, sampai sekarang, satu-satunya agama yang masih bingung siapa tuannya, itu adalah agama Islam. Sampai hari ini belum ketemu. Tuannya gimana? Iya, udah tahun 2025, orang Islam itu masih bingung siapa tuannya. Allah apa Muhammad, seperti itu. Loh, Muhammad itu kan Nabi. Allah kan Tuhan. Kan? Seperti Isa. Isa itu kan enggak. Berarti orang Islam tidak punya tuan ya? Tak bertuan berarti kan? Tuhannya ya Allah. Allah Tuhan. Nah, kan? Tuan. Coba bilang dulu tuan. Coba bilang dulu. Tuhan itu kan majikan, bukan? Nah, coba saya tanya, orang Islam punya tuan nggak? Allah apa Muhammad tuannya? Kita punya Tuhan, nggak punya Tuhan. Berarti tak bertuan ya? Kita mengikuti. Nah, orang Islam tak bertuan. Tapi sebentar lagi nanti bertuan. Oke, gini. Orang Islam Barusan ada begini, tuannya, GAC, sebentar GAC. Tadi Anda bilang orang Islam tak bertuan, betul? Ya. Oke, tak punya tuan ya? Oke, Kita baik. Anda tahu nggak bahasa Arabnya tuan itu adalah Rob? Tahu? Rob itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Kalau saya tunjukkan bahasa Arabnya Rob itu tuan gimana? Sepengetahuan saya. Jangan sepengetahuan saya. Tadi kan saya bilang. Tadi kan sudah saya bilang tidak ada orang Islam yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Jangan dibantah itu, jangan dibantah. Jangan sepengetahuan saya, jangan bilang begitu. Mau saya kasih tahu?
Al-Quran yang dibaca terjemahan dari Departemen Agama belum tentu itu seperti yang dimaksud apa yang aslinya dalam. Oke, baik, nggak masalah, nggak masalah. Anda boleh menerjemahkan sendiri. Gimana? Apakah Anda pegang Al-Quran di situ? Saya nggak pengen membahas. Nah, pasti Anda tidak sudi memegang, pasti Anda tidak sudi membuka Al-Quran, betul? Saya juga. Iya, saya tahu. Saya tahu bahwa Anda tidak sudi pegang Al-Quran, Anda malas memegang Al-Quran karena bagi Anda Al-Quran itu nggak layak untuk dibaca bagi Anda. Buktinya Anda saya suruh baca, Anda tidak mau begitu karena bagi Anda memang ya Al-Quran itu Ayat berapa? nggak ada gunanya untuk dibaca seperti itu. Ayat Oke lah yang kalau sudah seperti itu ya. Membaca itu. Gimana? Membaca ayat berapa, surat apa, dan apa tujuannya? Sekarang mau baca Al-Quran. Ya maksudnya apa? Untuk bahas materi apa kira-kira? Tadi kan saya tanya bahwa kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Lalu Anda katakan, oh salah. Betul. Makanya saya tunjukkan kata Rob itu artinya sebenarnya Tuhan. Kalau Anda tidak setuju dengan terjemahan itu, boleh Anda ganti Tuhan nggak apa-apa. Tapi nanti lihat konteksnya di situ. Gimana? Kalau di Quran yang di depan saya ini adalah Quran itu ya. Coba bukakan Quran surat Yusuf ayat 42. Sempat berdua. Tiba-tiba Anda mau baca Quran. Biasanya kalian itu sangat sulit kalau disuruh baca Quran. Setengah mati sulitnya. Begitu. Silakan. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya follow dan juga like ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman dibagikan dan jangan lupa juga diberikan gift-nya. Ya, seperti itu. 42 Bang ya. Ya silakan. Dan dia dalam kurung Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Coba cek itu. Tuanmu di situ bahasa Arabnya apa? Bentar, lanjutin ya. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Saya ulang ya. Maka setan menjadi dia lupa untuk menerangkan dalam kurung keadaan Yusuf kepada tuannya. Nah ini yang dijelasin. Maka setan menjadi lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Titik ya. Karena itu dia dalam kurung Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ya kata tuanmu di situ. Coba dari bahasa Arabnya apa itu? Nah. Mereka membawa beberapa senapati mereka yang terbaik karena mereka pun mendengar bahwa di tanah berikan Nah, itu. Kata tuanmu di situ. Bahasa Arabnya apa? Keduanya. Mereka pun segera memberitahukan bahwa itu pun sudah berada di pasukan. Bakola. Oh ya, Jangan Bakola. lama-lama Pak, nanti meninggal. Silakan. Oke dah, aku juga nggak mau bahas tuan ya. Saya mau tanya aja Bang. Iya, jadi maksudnya begini. Maksudnya makanya saya bilang kan, kata Rob di situ diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia jadi tuan. Nah, ternyata orang Islam tidak punya Rob. Tidak punya tuan, Anda bilang. Sekarang pasti punya. Sekarang pasti punya. Siapa Rob atau tuannya orang Islam? Siapa? Ya Tuhan kita Allah lah. Nah, tadi nggak punya. Oke. Oke, aku tanya Allah berarti gitu, tuan ya. Sebentar. Berarti Allah itu tuan. Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kan ganti lagi kan. Oke lah. Sampai jumpa, Pak. Karena saya pusing ngobrol sama Bapak. Oke lah ya, makanya saya bilang mereka ini sampai hari ini belum ketemu. Tuannya itu yang mana? Apakah Allah, apakah Muhammad? Sampai sekarang masih mereka mencari-cari bingung, teman-teman. Ya. Ya itulah faktanya, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada yang baru ikut bergabung, mohon maaf saya agak telat siarannya, teman-teman ya. Tadi kita mulai dari sekitar jam 8 malam lewat. Bagi teman-teman yang baru datang, teman-teman absen hadir di 2.9K ini. Kemudian jangan lupa follow akun saya ini sekarang juga. Anda follow atau Anda ikuti. Karena apa? Kalau tidak, nanti Anda kalau mencari akun Edis TV, yang ketemu itu akun palsu. Karena ada banyak sekali akun-akun palsu saya, teman-teman. Ya, jadi Anda nanti nunggu-nunggu, loh kok nggak siaran. Karena yang Anda follow itu akun palsu. Ya, ingat akun asli saya. Mampir ke beranda saya, ke profil saya, lihat di situ. Kalau akun saya asli, di situ ada kolektor.
kolekte untuk pembangunan rumah apologet, terus ada link Sawerianya. Nah, itu ciri-ciri akun asli saya. Dan kalau teman-teman mau support saya, kalau tidak muncul nama saya di situ Edis, saya pastikan itu adalah akun palsu yang mengatasnamakan saya, kemudian mereka ingin mencari-cari keuntungan. Teman-teman ya, ingat, nama saya itu aslinya adalah Edis. Itu nama saya asli. Jadi kalau teman-teman mau support saya, mau mensupport saya misalnya lewat bank atau apa, teman-teman, nama saya akan muncul nama saya. Itu nama saya yang sebenarnya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah sekali lagi teman-teman ya, pada teman-teman dimanapun teman-teman berada, atau teman-teman yang sudah lama mengikuti Edis TV ya teman-teman, yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet teman-teman ya, seperti kita ketahui kita akan mendirikan Rumah Apologet. Teman-teman bisa support saya di yang ada di layar ya teman-teman ya. Kolekte untuk Rumah Apologet, teman-teman bisa berkolekte di layar. Teman-teman lihat layar saya ya, kelihatan ya di layar saya ya. Nah, teman-teman silahkan kalau mau berkolekte di situ. Screenshot, tangkap layarnya ya. BRT seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita lanjutkan kembali diskusi kita ya teman-teman ya. Kita kasih naik dulu. Ada siapa di sini? Sebentar ya. Ada Babang Rafa. Babang Rafa. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang sebesar-besarnya dan yang seluas-luasnya. Ya, Babang Rafa, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Babang Rafa, Ya, selamat malam Babang Rafa. Silakan nyalakan kamera Anda, Babang Rafa. Selamat malam. Selamat malam, Babang Rafa. Apa kabar, Babang Rafa? Baik, host. Baik. Ya, Bapak sebentar, Babang Rafa, apakah Anda muslim? Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Babang Rafa, silakan. Yes, saya muslim. Silakan. Tadi saya mendengar kalimat Rob dalam Al-Quran itu Anda artikan, Anda terjemahkan, dan Anda tafsirkan itu artinya adalah Tuhan. Bukan saya yang mengartikan dan bukan saya yang menerjemahkan, Bang. Nah, ini saya bilang. Makanya sangat sulit. Jadi, begini, Bang. diskusinya Bang, dengarkan dulu. Jangan marah-marah, Bang. Bang, jangan marah-marah dulu. Bukan saya yang mengartikan dan bukan saya yang menerjemahkan. Tetapi umat muslim itu sendiri. Gimana, Bang? Coba buka di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-42. Itu jelas bukan Tuhan artinya. Ya, makanya dibuka Itu dulu, bukan Bang. Tuhan. Kalau Abang tidak buka itu gimana? Kalau mau diskusi, Abang buka Al-Quran biar kita nggak debat. Makanya Ya. itu rujukan kita di situ. Silakan, coba. Surat Yusuf ayat yang saya kebetulan ke-42. posisinya Gimana? saya posisinya bukan untuk menerjemahkan dalam Al-Quran, Saya tapi tidak sudah suruh saya Anda imani menerjemahkan, Bang. Saya bahwa tidak suruh Anda itu- terjemahkan. Saya suruh Anda cek Ya, di betul. dalam terjemahan Anda itu. Iya. Anda menyuruh saya untuk buka Jangan Al-Quran. iya-iya saja, Ya. Bang. Gini, biar kita untuk mempersingkat Dengar waktu. dulu. Gini, Jangan tensi sekali apakah Anda bahasanya, sudi host. membaca Al-Quran? Saya sangat suka baca Al-Quran. Oke, kalau begitu Bahkan silakan saya buka. bahan Silakan buka. sedikit demi sedikit. Iya, kalau begitu, Saya kalau posisi Anda memang sudi membuka Tengok, Al-Quran, saya posisinya tolong di bukakan. sini. Saya tidak bawa Al-Quran. Oke, baik. Nanti Ya. kalau Anda sudah ada Al-Quran di Cuma- tangan Anda, baru naik kembali ya. Boleh. Kalau ada Al-Quran di tangan Dengar Anda, dulu, Bos. nanti naik kembali. Cuma- Naik kembali nanti. Berat sekali. Begini loh, Kanda itu, kalau misalnya sudah berdebat, misalnya, sudah tidak ketemu ujung pangkalnya, ayo kita buka Quran. Terus Anda bilang, saya nggak pegang Al-Quran. Bagusnya Anda jualan dulu ya. Walaupun di dalam Al-Quran tertulis ya, diciptakannya siang untuk mencari nafkah dan malam untuk beristirahat. Tapi karena Anda tidak pernah baca Al-Quran, Anda mencari nafkah di malam. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik lagi. Si Uncu PI tidak kelihatan di sini, tidak kelihatan si Uncu PI. Oke, kita kasih naik, ada Sanjay SKS. Sanjay SKS. Ya, Sanjay SKS. Oke, terpental dia teman-teman. Kita kasih naik lagi, ada. Coba ya, kita kasih naik yang muslim yang pakai akun asli ya teman-teman ya. Karena di sini banyak akun-akun bodong teman-teman. Akun-akun bodong. Sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman sekalian. Saya di sini memberi kesempatan kepada umat muslim, kesempatan yang selebar-lebarnya, kesempatan yang seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya ada jawaban dari muslim. Ya, Sanjay SKS, silakan nyalakan kamera Anda. Sanjay SAS. Halo? SKS. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Sanjay. Halo? Ya, saya mendengar Sanjay, silakan Halo, nyalakan selamat kamera malam. Anda. Apa?
Halo Pak Edis. Baik, ini orang agak tulalit. Bapak Des. Jadi kita turunkan dulu saja ya. Tulalit. Ya teman-teman, perlu Anda ketahui ya bahwa akun ini itu saya buat sekitar 1 tahun yang silam lewat ya di USA, di Amerika Serikat. Jadi teman-teman, kalau Anda datang kemari ingin melapor-lapor, karena sudah berapa kali itu tidak berhasil. Ya, jadi janganlah membuang-buang energi Anda untuk melakukan hal-hal yang sudah dicoba oleh orang-orang lain tetapi tidak berhasil begitu. Oke, kita kasih naik ada Rizal Manis. Oke, kita undang dia untuk menyalakan kamera. Silakan Risa Manis. Iya, Silakan Risa Manis. Bang. Saya ada video, Bang. Saya ada video, kamera. Bang. Mungkin bisa Sebentar. membantu Abang. Sebentar. Ini mukamu mana ini? Lagi di kamar. Mana? Jangan gelap-gelapan. Halo, Bang. Saya tidak lihat lawan bicara saya. Anda Muslim? Sama-sama Kristen kita, Bang. Oh, Kristen. Oke. Saya cuma mau bilang ada video yang bisa membantu, Bang. Begini Bang ya, ini kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Iya, ya, oke, Bang. Oke, mohon maaf ya Rizal Nanti ya. publik saja, Saya Bang. turunkan Nah, dulu, Rizal ya. Teman-teman sekalian, ya mungkin banyak di antara teman-teman juga yang baru ikut bergabung dan mungkin baru juga 1 kali ini juga ikut siaran. Sekali lagi teman-teman, ini channel ini, saya ini adalah seorang Kristen ya, yang telah mempelajari agama Islam, yang telah mempelajari Al-Qur'an. Terima kasih Rob Jono, makasih Bang. Ya, jadi ketika saya membaca Al-Quran, memang kesimpulan saya itu memang sangat cetar membahana, teman-teman. Dan banyak membuat Islam yang awam-awam itu terkaget-kaget. Begitu ya. Salah satunya adalah ini. Nah, ini kenapa Islam kalau ditanya tentang tuannya itu muter-muter karang. Ya, satu-satunya agama yang sampai tahun 2025 belum ketemu tuannya itu adalah agama Anda. Ya, silakan Malin City Official. Malin City Official. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Malin City. Tuh, sudah saya undang. Iya. Oke, saya ucapkan selamat malam dan apa kabar dulu Malin City? Selamat malam, selamat beraktivitas Bang. Oke. Malin City, apakah Anda seorang Muslim? Benar, saya Muslim. Baik, baik. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Saya tidak bisa menjawab dan tidak bisa berargumen karena saya baru bergabung Bang dan tema kita apa hari ini gitu. Oke, baik, saya jelaskan Bang ya. Pertama-tama saya perkenalkan dulu diri saya ya Bang ya. Bahwa saya ini adalah, terima kasih giftnya Bang, makasih. Jadi begini, saya ini adalah orang yang sudah mempelajari agama Islam sangat dalam. Bahkan saya belum pernah ketemu dengan orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Belum pernah. Sejarah hidup saya selama saya ketemu dengan orang Islam, baik dari yang jenggotnya panjang, yang celana cingkrang, yang jidatnya hitam, semuanya tidak ada saya dapati ngerti agama Islam daripada saya. Begitu Bang. Nah, salah satu yang saya dapati ketika saya membaca Al-Quran adalah bahwa satu-satunya agama yang masih bingung siapa tuannya itu adalah agama Anda, Bang Malin. Sudah 2025 belum ketemu siapa Tuhan kalian. Apakah Allah, apakah Muhammad, apakah dua-duanya, apakah bukan dua-duanya. Karena setiap Islam saya tanya bingung. Satu jawab, oh Tuhannya itu Allah. Satu jawab, oh bukan Muhammad. Oh bukan dua-duanya. Oh bukan dua-duanya, bukan Allah dan bukan Muhammad. Bingung sampai hari ini. Silakan Bang, siapa tuannya agama Islam? Allah atau Muhammad? Silakan. Oke Bang ya. Saya tanggapi dulu. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya Muhammad, itu bukan Bang, Islam. sebentar. Coba baca ini. Ya. Coba baca ini. Ya sudah saya baca. Kenapa Islam? Apa bacanya ini? Apa bacanya ini? Ya bacanya kenapa Islam bingung? Bingung apa? Mana Tuhan? Mana Tuannya? Kayak itu. Ah, Tuan Bang. Yang saya tanya Tuan. Coba bilang Tuan. Bilang dulu Tuan. Tuan. Bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan. Tuan. Kok ketawa, Bang? Yang kita bahas di sini tuannya orang Islam, bukan Tuhan. Tuan. Oke? Nah, silakan. Siapa Tuhannya agama Islam? Apakah Allah, apakah Muhammad? Silakan jawab. Tapi bilang tadi Tuhan. Nah, Tuhan, kan, mana yang makanya benar? saya bilang. Bang, kapan saya bilang Tuhan, Bang? Saya bilang sampai hari ini orang Islam bingung siapa tuannya.
Nah, silakan. Tadi ngomong itu Tuhan itu. Saya dengar salah dengar. Oke, sampai ketemu lagi Bang kalau seperti itu. Soalnya Anda IQ Anda jongkok. Nah, kita nggak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang IQ-nya jongkok dan ngokok, ya. Oke, baik, kita kasih lagi kesempatan berikutnya ya. Kita kasih lagi kesempatan berikutnya kepada Mr. Pablo. Mr. Pablo. Iya, Mr. Pablo, silakan nyalakan kamera Anda. Mr. Pablo, silakan nyalakan kamera Anda, Mr. Pablo. Ya, bentar Pak, bentar ya. Ya, Bentar saya on dulu. silakan. Oke. Iya, dari tadi saya ngomong tuan, tapi dia nggak dengar. Iya, selamat malam, Bang Pablo. Apakah Anda Selamat seorang malam. Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, sebentar Bang, karena melihat dari penampilan Anda, saya mohon maaf dulu. Apakah Anda ini Muslim yang hanya sekedar KTP doang, atau Anda benar-benar Muslim yang telah mempelajari agama Islam? Secara religius saya pernah mempelajari Islam, tetapi secara logika saya juga jarang melaksanakan ibadah. Dikarenakan pekerjaan satu dan mungkin waktu saya yang tidak sempat untuk melaksanakannya. Tapi Oke. saya percaya dengan Tuhan saya. Oke. Oh, Anda percaya dengan Quran? Percaya? Waduh, ini belum Abang sudah beromong kosong. Kenapa Abang saya katakan omong kosong bahwa Anda percaya Al-Quran? Saya tes ya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Percaya. Karena ada ayatnya. Surat An-Nahl ayat 89. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Oke? Oke. Nah, Sekarang kita buktikan apakah Anda bohong atau tidak kalau Anda percaya itu. Menurut Al-Quran, apa gunanya orang Islam itu sunat? bagi Islam memang ya, sunat itu adalah hal yang diwajibkan bagi umat manusia. Ya, ayat Qurannya Pertama. mana? Ayat Qurannya mana? Kita nggak perlu tunjuk ke Quran dulu bang. Bang, sebentar. Yang barusan kita omong ini apa? Kepercayaan Kita terhadap Islam, kita kan dalam rangka Iya. membuktikan apakah Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Benar, Anda jawab benar, Al-Quran menjelaskan Benar. segala sesuatu, ya. benar. Sekarang tolong jelaskan, menurut kitab yang Anda percaya menjelaskan segala sesuatu, apa fungsinya atau gunanya orang Islam itu berkitan atau sunat? Itu kan yang Anda tanyakan, kan? Kalau untuk suratnya, jujur saya tidak mengetahui soal suratnya. Nah, kalau tidak tahu, nanti lain waktu ketika Abang sudah baca Al-Quran, saya beri kesempatan lagi ya. Oke, tunggu bang ya. Di sini karena saya lihat kenapa Islam bingung mana tuannya, itu yang mau saya pertanyakan. Oh, mau ke sini. Oke, Bel, silakan. Iya. Tapi Anda sudah terbukti Kan itu tidak yang percaya saya Al-Quran, ya, tanyakan. silakan. Sudah. Tapi kalau masalah sunat yang abang katakan dalam Islam, jujur kami Islam mungkin saya mengikuti petuah dari orang tua untuk berkhitan. Karena ikut dengan orang tua Bang, untuk saya berkhitan. tidak tanya Benar. Anda sunat, Bang. Saya tanya umat Islam, mereka sunat itu gunanya apa? Karena saya baca Al-Quran nggak ketemu. Nggak ketemu saya, bahkan perintah sunat saya nggak ketemu dalam Quran. Karena abang kan bukan orang Islam. Kenapa saya harus jadi Islam dulu supaya saya ketemu? Jadi kalau saya Islam, saya ketemu gitu. Bukan. Di dalam itu, Al-Quran. Nggak, bukan itu, tidak logis, Bang. Begini, Bang ya. Anda, kalau ingin mendulang emas di sungai, Anda tidak perlu. Kalau Anda Islam, Anda nanti dapat emas. Kalau Anda ini, nggak seperti itu. Baca Quran juga begitu, Bang. Baca Quran itu tidak dipengaruhi agama Anda apa. Tapi dipengaruhi oleh apakah Anda begitu rajinnya mencari, apakah Anda begitu telitinya mencari, itu. Nah, ketika saya membaca Al-Quran sudah kurang lebih 13 tahun, lebih dari 100 kali saya khatamkan dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah, saya tidak ketemu, Bang, mohon maaf. Kenapa? Fungsi, guna, tujuan orang itu berkitan. Bahkan saya tidak pernah temukan kata kitan di dalam Al-Quran. Nabi siapa yang disunat dalam Al-Quran? Kalau ada Nabi yang disunat di Al-Quran, saya lompat dari Monas. Boleh. Kalau ada Nabi yang disunat dalam Quran, sekali lagi teman-teman rekam dan catat, saya terjun dari Monas. Silakan. Nah, sekarang kan yang saya tanyakan abang tadi, kenapa Islam bingung nama tuannya? Nama? Kenapa? Coba abang belajar, abang bisa baca? Kenapa Islam bingung mana tuannya? Bukan nama. Ya, silakan. Iya. Yang mana Makanya yang saya menjadi bahas. tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Begini bang ya, kalau kita katakan Allah,
itu adalah yang menciptakan alam semesta. Bingung kan? Loh, kita bukan di. Ya udah, jawabannya apa bang? Yang mana tuannya orang Kan Islam? tadi abang menyebutkan dua kan, abang kan tadi menyebutkan dua nama. Iya, yang mana tuannya orang Islam bang? Kalau saya bilang tuannya orang Islam tidak jauh berbeda dengan seperti abang orang Kristiani. Pertama Isa. Nah kalau kami tuannya orang Islam itu adalah Muhammad. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya bang ya. Karena begini bang, ketika saya diskusi dengan banyak orang Islam, ada yang jawab tuannya itu adalah Muhammad, ada yang jawab tuannya itu adalah Allah, ada yang jawab tuannya itu dua-duanya, ada yang jawab tuannya itu bukan dua-duanya. Nah sekarang Anda jawab, sebentar bang, Anda jawab tuannya orang Islam itu Muhammad. Kita tes ya, kita tes. Iya. Di dalam Quran surat Yusuf ayat ke-42, kata tuan di dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Di dalam surat Yusuf ada kata-kata Rabbika, tuanmu. Oke? Nah sekarang, kalau kata tuan ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, artinya adalah Rob. Sekarang kita ulang lagi, tapi dengan posisi tuan ini sudah diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Siapa tuan, bahasa Arabnya adalah Rob. Siapa Robmu? Jawab. Kalau di masa kita sekarang, tuan itu adalah orang yang memerintah Bang, kita. sebentar bang. Tadi kan kata tuan sudah kita terjemahkan menjadi bahasa Arab. Bahasa Arabnya, benar. sebentar, biar saya selesaikan dulu bang ya. Biar saya selesaikan. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini. Dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing.
Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.